Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Hujana Damanik dengan nomor NIM 1203111123. Saya dari kelas PGSD Reguler A 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seberapa penting psikologi dalam pendidikan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hairul Usman SSI MPD. Psikologi itu sangat penting dalam pendidikan, karena dengan adanya psikologi membantu guru untuk mengetahui keadaan siswanya, sehingga mempermudah guru untuk melakukan pendekatan dan memberikan pelajaran. Ada 5 poin penting yang menunjukkan bahwa psikologi itu penting dalam pendidikan. Yang pertama ada motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau dukungan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan tertentu, terkhusus perbuatan yang dapat meningkatkan kemampuan belajar dan prestasinya. Adanya pemberian motivasi ini diharapkan bisa menambahkan kesadaran peserta didik akan pentingnya belajar. Motivasi belajar bisa dilakukan melalui memberikan pujian dan pemberian reward. Motivasi belajar merupakan variabel yang sangat penting dalam psikologi pendidikan. Ada stabilitas kondisi keluarga atau orang tua. Kondisi seseorang sangat mempengaruhi motivasi belajarnya. Kondisi seseorang itu ada 2. Yang pertama itu ada kondisi rohani dan kondisi jasmani. Namun dalam ilmu psikologi, kita membahas mengenai kondisi rohani atau kondisi psikis. Kondisi psikis peserta didik bisa didasari oleh lingkungan sekitarnya, yang biasa kita sebut itu di lingkungan keluarganya. Dalam hal ini keharmonisan keluarga dan kestabilan kondisi keluarga sangat diharapkan agar terbentuknya mental belajar yang baik pada anak. Namun tak jarang jika keluarga tersebut tidak harmonis dan tidak stabil, atau bahkan orang tua tersebut melakukan perceraian, maka yang berdampak itu pada anak. Anak tersebut akan mengalami gangguan masalah psikis. Misalnya itu seperti mudah marah, tidak dapat mengontrol emosi, sedih, menjadi introvert, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, guru dapat berperan untuk mengamati dan memberikan bantuan konseling kepada peserta didik yang mengalami masalah seperti itu. Untuk hal ini sendiri diharapkan kepada orang tua untuk kerjasamanya agar menjaga keharmonisan rumah tangga dan kestabilan kondisi rumah tangga. Dan hindarilah perceraian, karena perceraian itu dapat berdampak buruk kepada kondisi psikis anak. Ada cara mengisi waktu luang. Setiap orang memiliki waktu luang dan setiap orang berhak melakukan apapun di waktu luangnya. Namun, alangkah baiknya jika kita melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi waktu luang kita. Tak jarang juga orang masih merasa bingung untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luangnya. Dalam psikologi ada tes yang disebut dengan tes intelijensi minat dan bakat. Tes itu dapat membantu kita untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang dan bagaimana cara melakukannya agar Yang ketiga ada cara mengisi waktu luang. Setiap orang memiliki waktu luang dan setiap orang berhak melakukan apapun untuk mengisi waktu luangnya. Namun alangkah baiknya jika kita menggunakan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang positif agar kita mendapatkan dampak positif dan orang lain juga merasakan hal itu. Namun tak jarang juga jika masih banyak orang yang merasa bingung untuk mengisi waktu luangnya. Dalam tes psikologi, ada tes yang dinamakan dengan tes intelijensi minat dan bakat yang dapat membantu kita mengatasi masalah kebingungan dan mengetahui aktivitas apa yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu luang dan cocok dengan diri kita yang sesuai dengan minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Keempat, ada pergaulan dengan teman sebaya. Lingkungan dan pergaulan antar teman sejawat sangat berpengaruh untuk pembentukan karakter kita ke depannya. Seperti yang sering kita dengar, jika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan terikut baik, namun begitu sebaliknya.
Dalam hal ini, psikologi juga berperan memberikan edukasi bagaimana cara-cara kita memilih untuk mencari teman yang baik, yang dapat dijadikan partner dan dapat dijadikan sebagai tuntunan kita untuk menjadi yang lebih baik. Bagaimana cara psikologi melakukan edukasinya itu bisa melalui sosialisasi atau melalui layanan konseling. Psikologi juga berperan untuk membatasi dan membenarkan arah yang salah. Misalnya, dalam pergaulan teman sebaya itu tak jarang kita berteman dengan lawan jenis. Dalam hal ini, psikologi berperan memberikan edukasinya mengenai batas-batas mana yang boleh kita lewati dan tidak boleh kita lewati. Hal itu bertujuan untuk menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Tak jarang juga psikologi memberikan arah agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Yang kelima, ada pergulatan dengan dirinya sendiri. Remaja merupakan masa labil di mana kita sibuk mencari identitas diri dan mencari jati diri. Yang tak jarang pencarian itu menimbulkan kegaduhan dalam diri kita. Dan tak jarang pula remaja mengalami frustasi dan depresi diakibatkan kegalauan mencari jati dirinya. Namun kegalauan yang dialami dia itu tidak hanya bersumber atau tidak hanya disebabkan karena dia mencari jati dirinya. Namun ada juga yang disebabkan karena misalnya dia galau jika dihadapkan dengan pilihan untuk menuju masa depannya. Sehingga di sini psikologi itu berperan untuk melakukan edukasi atau memberikan bimbingan konseling, seperti misalnya guru menerima curhatan dari peserta didiknya, atau guru memberikan pilihan yang memudahkan peserta didiknya untuk memilih pilihan yang cocok untuk dirinya. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.